Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 4. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Dengan amarah tinggi, Geto langsung mengerahkan roh kutukan naga pelanginya untuk membantai Toji. Tapi walaupun sudah diseruduk naga pelangi dengan begitu brutal, hebatnya si Toji masih sempat-sempatnya menembaki Geto dengan pistolnya. Geto lantas melindungi dirinya dengan kutukan cumi-cumi untuk menghindari terjangan peluru Toji. Roh kutukan naga pelangi masih terus menerjang Toji hingga menghancurkan beberapa bangunan makam bintang di bawahnya. Geto pun agak terkejut ketika menemukan Toji tidak terluka sedikitpun pasca diserang naganya. Toji pun meminta Geto untuk bersikap santai dan tidak terburu-buru dalam bertarung. Dia mengungkapkan bahwa makam bintang memiliki penghalang tersembunyi walau tidak ada penjaganya. Asalkan mengetahui lokasi pintunya, maka makam bintang bisa diterobos dengan mudah. Saat ini banyak roh kepala terbang yang berkeliaran di SMK Jujutsu. Jadi bisa dipastikan bahwa kondisi dan situasi di SMK Jujutsu Tokyo benar-benar kacau balau. Toji yang tidak memiliki energi kutukan akan terlihat layaknya manusia transparan. Namun jika dia membawa senjata kutukan, maka energi kutukan dari senjata tersebut bisa membuatnya tidak transparan lagi. Toji meneruskan bahwa dia memiliki roh kutukan inventory yang bisa menyimpan berbagai macam senjata. Dia pun membuat kutukan tersebut menyimpan tubuhnya sendiri dengan wujud yang begitu kecil dan menelannya di dalam perut. Dengan begitu, dia bebas membawa senjata kutukan agar bisa keluar masuk penghalang tanpa terdeteksi. Ketika Toji terus membuka informasi tentang kekuatannya, Geto pun langsung menyelanya. Geto nampaknya tidak mau bertele-tele. Dia lantas menanyakan, mengapa Toji bisa mengetahui pintu menuju makam bintang. Padahal Geto yakin bahwa dia tidak meninggalkan residu sama sekali. Jawaban Toji pun sangat simpel, di mana dia hanya mengikuti jejak dan aroma kaki saja. Selain itu, panca inderanya juga sangat kuat karena efek pembatasan surgawi. Geto pun semakin serius setelah mengetahui bahwa Kuroi mungkin saja telah dibunuh Toji. Dia lantas kembali melesatkan roh kutukan naga pelanginya untuk menghabisi Toji. Tidak hanya naga, Geto juga melepaskan banyak kutukan miliknya yang lain, hingga menyebabkan banyak bangunan porak-poranda. Saking kuatnya, Toji mampu menghindari semua tembakan cumi-cumi Geto. Dia juga berhasil menebas tubuh naga pelangi menjadi dua bagian. Padahal naga tersebut memiliki fisik yang begitu keras. Geto dan Toji pun saling berhadapan di dalam salah satu bangunan. Ketika Geto melepaskan roh pendendamnya, saat itu juga Toji terperangkap di dalam penghalang sederhana. Pun demikian, lagi-lagi Toji mampu menebas semua serangan roh pendendam dengan tombak pembalik surgawinya. Ketika Toji nampak lengah, Geto pun mendekatinya untuk menyerap roh kutukan inventory. Geto begitu optimis bisa menyerap kutukan spesial tersebut dan membuat Toji kehilangan gudang senjatanya. Namun rencananya gagal, karena Toji cepat bertindak dan menebasnya dengan begitu brutal. Geto pun akhirnya jatuh dan terpuruk di dasar reruntuhan bangunan makam bintang. Pada esok harinya, Toji dan Suikong bertandang ke pusat rumah anak bintang. Toji lantas menyerahkan jasad Riko Amanai kepada Pak Shigeru Sonoda, di mana lelaki tua tersebut adalah perwakilan eksekutif kelompok agama bintang. Setelah memastikan jasad Riko, Pak Shigeru pun memberikan imbalan dan bonus atas kerja keras Toji.
Sambil basa-basi dan menceritakan asal mula terbentuknya agama bintang, Shigeru menutupi tubuh Riko dan hendak membawanya di hadapan para member agama bintang. Setelah selesai dengan Pak Shigeru, Toji pun mengajak Shiu untuk makan-makan. Namun Shiu langsung menolaknya karena ada urusan yang lebih penting. Dalam perjalanan pulang, Toji pun dikejutkan oleh Gojo Satoru, di mana pemuda tersebut muncul secara tiba-tiba di hadapannya. Dengan senyum lebar, Gojo mengungkapkan bahwa dirinya masih sangat sehat dan bugar setelah menggunakan teknik pembalik kutukan. Kemarin saat Toji menebas tenggorokannya, Gojo berhenti menyerang dan fokus mati-matian pada teknik pembalik kutukan. Energi kutukan adalah energi negatif, yang meski bisa memperkuat tubuh, namun tidak bisa meregenerasinya. Gojo pun menggandakan dua energi negatif dan merubahnya menjadi energi positif. Itulah dasar dari teknik pembalik kutukan yang bahkan tidak pernah sekalipun Gojo gunakan. Selain itu, Gojo berhasil menguasai inti energi kutukan setelah melewati kondisi sekarat. Setelah memperhatikan Gojo yang banyak bicara dan semakin bersemangat, di sini Toji pun nampak sangat serius. Dia lantas menyiapkan tombak pembalik surgawi dan melesat cepat untuk menebas Gojo. Sayangnya semua tebasannya gagal karena Gojo mampu bergerak cepat dan menghindarinya. Gojo pun melepaskan teknik pembalik kutukan merahnya hingga membuat Toji terpelanting serta menghancurkan bangunan rumah anak bintang di belakangnya. Setelah memastikan tulangnya tidak ada yang patah, Toji menyimpulkan bahwa teknik kutukan tidak terbatas milik Gojo adalah kekuatan henti yang mempertahankan jarak dan waktu. Yang kedua adalah kekuatan tarikan atau teknik penguat kutukan biru. Dan yang ketiga adalah kekuatan tolakan atau teknik pembalik kutukan merah yang nampak begitu kuat. Namun Toji sama sekali tidak takut dengan kekuatan Gojo. Walaupun sebenarnya dia sedikit merasa ada yang janggal dengan keadaannya saat ini. Dia lantas memasang rantai pada tombaknya dan mulai mengayunkannya pada Gojo. Namun lagi-lagi serangan tersebut tidak bisa mengenai Gojo. Dan Gojo malah terlihat begitu santai, seolah-olah dia menikmati dunia yang bebas dan tidak terbatas. Gojo menyadari bahwa Toji sebenarnya adalah anggota keluarga Zenin, di mana Toji benar-benar mengetahui tentang teknik kutukan tidak terbatas. Gojo pun menyiapkan serangan ultimate-nya, di mana teknik ini hanya diketahui oleh beberapa orang dalam keluarga Gojo. Ketika Toji melesatkan kembali tombak pembalik surgawinya, saat itu juga tiba-tiba waktu berhenti. Gojo pun menggabungkan teknik penguat biru dan teknik pembalik merahnya. Gabungan teknik tersebut membuat ketidakterbatasan berkonflik dan saling bertabrakan satu sama lain, serta menghasilkan sebuah masa imajiner. Disinilah teknik hampa ungu Gojo diperlihatkan, di mana serangan ini sangat menyilaukan mata hingga membuat Toji tidak berkutik sama sekali. Toji sebenarnya tidak pernah sudi melakukan sebuah pekerjaan yang tidak ada uangnya. Namun di hadapannya saat ini adalah pengguna teknik kutukan tidak terbatas yang mungkin saja akan menjadi penyihir terkuat di masa depan. Dia ingin menyangkal dan melawan balik keluarga Zenin yang telah menolaknya, serta melawan puncak dari dunia penyihir Jujutsu. Demi mempertegas harga dirinya, Toji merasa tidak bersikap seperti biasanya dan malah meladeni duel dengan Gojo, yang jika menang pun dia tidak akan mendapatkan uang. Dia lantas teringat pada istri dan anaknya di rumah, dan di detik itu pun dia benar-benar kalah, karena sebagian tubuhnya berlubang parah setelah menerima teknik hamba ungu Gojo yang sangat amat kuat. Ketika nyawanya sudah di ujung tanduk, Toji mengatakan pada Gojo bahwa 2 atau 3 tahun lagi putranya yang bernama Fushiguro Megumi akan dijual pada keluarga Zenin. Toji pun akhirnya meninggal dunia dalam keadaan berdiri di hadapan Gojo Satoru. Saat waktu hampir petang, Geto nampak terkejut karena didatangi oleh roh kutukan inventory milik Toji yang dalam keadaan sekarat. Anehnya, kutukan tersebut menganggap Geto sebagai orang tuanya, dan bahkan kutukan tersebut meminta untuk digendong. Ketika Geto berlari dan membuka salah satu pintu gedung anak bintang, dia pun kembali terkejut karena menemukan Gojo yang sedang menggendong jasad Riko Amanai, disertai dengan gemuruh tepuk tangan member agama bintang. Namun yang pasti, dia bukan terkejut karena Riko telah tewas, melainkan melihat sosok sahabatnya yang sangat berbeda dari sebelumnya. Gojo terlihat lebih tenang dan tidak memiliki emosi. Untuk mengurangi rasa bersalah Geto,
Gojo lantas mengatakan bahwa kegagalan misi ini adalah karena dirinya. Oleh karena itulah, Gojo langsung menawarkan pada Geto untuk membantai seluruh member agama bintang di tempat ini. Namun Geto langsung menolaknya, karena tindakan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Lagian Dalang sebenarnya mungkin saja sudah melarikan diri. Geto merasa yakin bahwa sejak awal agama bintang memang kelompok yang bermasalah dan mungkin sebentar lagi akan dibubarkan. Nampaknya si Geto masih berpegang teguh pada prinsipnya untuk melindungi manusia. Dan prinsip itu adalah hal yang sangat penting baginya sebagai penyihir Jujutsu.